Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada saat ini adalah untuk kita bisa mengupdate, kita bisa mendoakan secara tepat situasi keadaan baik bangsa maupun dunia ini. Dan saya bersyukur memiliki tim yang luar biasa yang selalu bergerak bersama, saling berbagi, saling mendoakan satu dan yang lain. Nah, dalam tema kali ini, apakah kita siap menghadapi era transhumanisme? Ya. Dan bagaimana kita mengantisipasi dekade yang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya? Saya baca dulu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow, di akhir zaman bukan berarti kekisruhan, kegelapan, dan selalu kita bicara hal seperti itu. Tetapi orang-orang bijaksana ini akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Jadi bukan sekedar bright, bercahaya, ya, shining gitu, tetapi akan banyak orang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Wow, dahsyat. Jadi kita ini akan dicari orang, kita akan dikejar oleh orang-orang karena kita memiliki cahaya kebenaran itu seperti bintang-bintang. Di dalam ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi di akhir zaman kita bukan sekedar kita harus survive menghadapi berbagai masalah, persoalan, problem dan lain sebagainya, tetapi kita justru di akhir zaman ini Tuhan akan singkapkan banyak pengetahuan-pengetahuan dan kita akan menyelidiki dan kita akan bisa mengerti bagaimana untuk mengantisipasinya. Nah, kita segera akan masuk di dalam satu era babak baru peradaban yang paling akhir daripada zaman ini, yaitu peradaban yang menuju kehancuran dunia. Kita tahu bahwa dunia di bawah satu sistem yang jahat, di bawah kekuasaan si iblis. Tetapi terang Tuhan itu ada pada kita dan kita akan bercahaya di tengah kegelapan. Nah, mereka menyebut kita akan memasuki satu masyarakat yang disebut Society 5.0. Nah, apa itu Society 5.0? Ini diartikan sebagai konsep masyarakat yang cerdas, smart, intelligence, yang berpusat pada manusia, human center, jadi self, begitu dan berbasis teknologi, di mana big data dan IoT, Internet of Things, itu dikonversikan menjadi artificial intelligence yang akan menjangkau setiap sudut masyarakat. Nah, apa era yang ke depan yang kita sebetulnya kalau kita search di Google dan kita mengupdate satu situasi bangsa bahwa kita sedang memasuki satu era babak baru, yaitu transformasi kemanusiaan. Apa itu? Transformasi kemanusiaan. Nah, itu disebut transhumanisme. Nah, atau human transformation. You know that kita ini nggak bisa ditransform oleh diri kita. Tidak boleh ditransform oleh apapun. Kecuali oleh Tuhan mentransform hidup kita. Ingat kita Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan dia menjadi apostle of apostles. Julukan dari bapak-bapak gereja. Rasulnya para rasul. Bagaimana orang yang penjahat pun Tuhan bisa ubah. Orang PSK pun pelacur. Tuhan bisa ubahkan menjadi penginjil yang luar biasa. Nah, jadi ini transhumanisme ini berbalik, sebaliknya ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ideologi atau pemahaman atau biasa disebut gerakan intelektual yang percaya bahwa suatu saat melalui teknologi dan sains, ya, keterbatasan fisik manusia dapat mengadopsi teknologi, bahkan hingga manusia dapat hidup abadi dengan teknologi. Hidup abadi, nggak mati-mati maksudnya. Jadi sederhananya,
Jika manusia sekarang memiliki umur maksimal 100 tahun, lamanya manusia memiliki keterbatasan dalam ingatan maupun kecerdasan. Kita semakin melorot, menurun, dan kita ketika berkomunikasi dengan perangkat lain menggunakan perantara seperti handphone, laptop, atau lain sebagainya. Dengan adanya teknologi dan sains di masa depan, manusia tidak lagi memiliki keterbatasan umur. Pengetahuan akan didapatkan dengan mudah tanpa harus belajar. Jadi malas belajar. Orang sekarang mau nyari jawaban apapun gampang. Ya, manusia tidak membutuhkan teknologi eksternal lagi untuk berkomunikasi, tapi manusia akan menyatu dengan teknologi untuk membantu membayangkan hal ini. Pembaca bisa menonton film Westworld, Tron, iRobot, Robocop, Ghost in the Shell, Terminator, dan lain sebagainya directly, ya, secara spontan. Nah, konsep dari transhumanisme ini yang diciptakan oleh Julian Huxley pada tahun 1957 sudah mulai berkembang pesat di dunia. Bahkan saat ini menurut hasil investigasi media, di Florida ada sebuah gereja yang mempercayai bahwa sains and teknologi adalah kunci untuk memperpanjang kehidupan manusia. Bahkan menurut Francis Fukuyama, transhumanisme adalah the world's most dangerous idea. Jadi ada gereja, juga gereja sains, ya, gereja teknologi, ya. Jadi gereja ini yang percaya kepada teknologi, dan itu salah satu tokohnya adalah Tom Cruise, ya, yang membuat film The Mission Impossible. Nah, kita lihat bahwa roh manusia adalah bagian dari manusia yang tidak memiliki wujud fisik. Jadi Alkitab mengatakan bahwa roh manusia adalah nafas dari Allah yang Maha Kuasa, dan dihembuskan, kita nih dihembuskan oleh rohnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Jadi rohlah yang memberi kita kesadaran akan diri sendiri dan kualitas-kualitas ilahi yang luar biasa lainnya. Meskipun dalam kapasitas yang sangat terbatas, yang dianggap sebagai bagian daripada roh manusia adalah intelektualitas, emosi, ketakutan, ini jiwa, ya, gairah, kreativitas kita. Roh inilah yang memberikan kita kemampuan unik untuk memahami dan mengerti. Jadi kata roh dan nafas ini diterjemahkan dari kata Ibrani yaitu neshama dan kata Yunaninya pneuma. Jadi kata-kata tersebut berarti angin yang kuat, ya, angin yang kuat, the blowing wind, the strong blowing wind yang kuat itu. Jadi itu adalah merupakan suatu hembusan nafas, ya. Nah, neshama merupakan sumber kehidupan yang penting bagi manusia. Jadi meski tidak berwujud, roh manusia yang tak terlihat mengatur kondisi mental dan emosional manusia. Nah, Rasul Paulus berkata begini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. 1 Korintus 2 ayat 11. Dan setelah kematian roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Nah, itu di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 104 ayat 29 sampai 30 dan banyak ayat-ayat lain. Jadi setiap manusia itu memiliki roh. Beda kita dengan binatang. Binatang nggak punya roh. Robot nggak punya roh. Ya, ciptaan-ciptaan manusia nggak punya roh. Tapi setiap manusia, setiap individu memiliki roh. Nah, roh kita berbeda dari roh atau kehidupan hewan. Allah menciptakan manusia berbeda dari binatang karena dia menciptakan kita menurut gambarnya. Gambar Allah, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Oleh karena itu manusia dapat berpikir, merasakan, buat free will-nya, keputusan kemana mengasihi, merancang, menciptakan, menikmati, joy, sukacita, hobi, humor, seni, dan lain sebagainya. Nah, semua ini bisa ada karena roh manusia yang kita miliki mempunyai kehendak bebas. Nah, free will ini yang tidak dimiliki makhluk lain di bumi ini. Jadi bukan naluri, kita bukan pakai naluri, tapi ada roh. Dan itu kita bisa
memutuskan, mendesain, mengambil keputusan, ya. Jadi misalkan hari Minggu ada cuaca agak buruk, gerimis dikit, kita bisa melakukan satu keputusan karena kita punya free will. Mau ke gereja atau enggak? Mau stay at home atau ke gereja? Nah, itu ada keputusan. Dan kita bisa menangnya di dalam setiap keputusan itu. Kalau kita benar-benar roh kita dipenuhi oleh roh Allah, pasti akan menuju kepada keinginan Tuhan. Nah, tapi roh manusia ini menjadi rusak karena peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Adam berdosa, kemampuannya untuk bersekutu dengan Allah menjadi rusak. Jadi ia memang tidak mati secara fisik pada saat itu, tapi dia mati secara roh, kematian roh. Ya, sejak saat itu roh manusia menanggung dampak kejatuhan itu. Jadi sebelum menerima keselamatan, seseorang dapat dikatakan dead, sudah mati secara roh. Itu Efesus 2 ayat 1-5, Kolose 2 ayat 13. Nah, hubungan dengan Kristus menghidupkan kembali roh kita. Mereform kembali, mengignite kembali, menghidupkan kembali, sehingga memperbaharui kita dari hari demi hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Daily, minutely, hourly, setiap detik, setiap jam, setiap saat, ya, itu akan memperbaharui diri kita. Nah, sebagaimana roh manusia dihembuskan secara ilahi kepada manusia yang pertama, Roh Kudus pun dihembuskan kepada murid-murid Yesus seperti yang dikisahkan di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dalam Yohanes 20 ayat 22, ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Waktu itu manusia pertama Adam menjadi hidup oleh karena nafas Allah, dan kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus yang menjadi hidup secara manusia oleh nafas Allah, itu Roh Kudus, ya. Jadi saat kita menerima Roh Kristus, maka Roh Kudus melekat dengan roh kita sendiri melalui cara yang tidak dapat kita pahami. Jadi Rasul Yohanes mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, menyatu dengan roh Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 13. Jadi ketika kita mengizinkan roh Allah untuk memimpin kehidupan kita, roh itu bersaksi dengan roh kita. Convergence namanya, menyatu, menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak lagi dipimpin oleh roh kita sendiri, tapi oleh roh Allah yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Nah, kita ini adalah manusia roh. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung. Jadi kita ini seringkali selubung, jadi kayak telur gitu, nggak pecah gitu, ada selubungnya, ya, ada sekatnya. Nah, yang kita ini nggak bisa bebas, kita dikerangkeng. Tetapi apabila firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3:16, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada freedom, ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi itu be the image of God again, dalam kemuliaan yang semakin besar. Karena there is no glory in us, tidak ada kemuliaan. Makanya jangan terlalu kita ini mengilahkan seseorang. Kita ini benar seperti, melihat orang itu seperti Tuhan, bahkan lebih daripada Tuhan sendiri. Kita terkagum-kagum sama orang, mengidolakan, mengidolkan seseorang. Wow. Jangan Bapak Ibu. Let's go back kepada penciptanya. Semua orang terkenal apapun, Tom Cruise sekalipun namanya tokoh The Mission Impossible karena dia yang bikin filmnya sendiri. Tetapi dia adalah The Science Church, tokoh dari The Science Church. Dia mengilahkan teknologi. Mengilahkan teknologi ya sebagai Tuhan. Nah, kita harus kembali kepada pencipta itu.
Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi Yesus itu harus semakin bertambah-tambah dan kita harus semakin berkurang-kurang. Nah, menurut penelitian Bapak Ibu sekalian, manusia itu terdiri dari DNA, yang dimana DNA itu 99,9% itu DNA kita kosong, kopong, ya. Jadi para ilmuwan yang menganut teori Darwin nih, bahwa manusia diciptakan dari monyet awalnya, menyebut jadi berubah, ya, menjadi manusia, menjadi sempurna seperti sekarang, itu menyebut bahwa 99.9% DNA manusia disebut junk DNA atau DNA yang gak ada guna, sampah. Luar biasa kalau Rasul Paulus mengatakan dia menganggap kejayaannya masa dulu, kehidupannya masa dulu itu seperti sampah adanya. Karena junk DNA-nya benar-benar tidak terisi oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang membawa kehidupan. Nah, jadi 99.9% atom yang berada di dalam DNA manusia disebut empty space atau ruang kosong, ruang hampa. Dan ternyata ini berasal dari Tuhan, bukan berasal dari faktor jasmaniah belaka, ya. Nah, tapi dunia rohani menganggap bahwa 99.9% ini adalah disebut God space, bukan empty space, yang memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi, bukan sampah. Bagian ini yang harus diaktifasi karena terhubung dengan Tuhan, connecting with God. Nah, tapi New Age, ya, gerakan New Age ini mengadakan sesuatu gerakan bahwa bagian ini dihubungkan keadaan mereka itu dengan yang namanya the gods, dewa-dewi, apa-apa segala macam, kepercayaan dan sebagainya, imagination, ya. Nah, tapi seorang ilmuwan bernama James Watson menemukan begini, bahwa ada coding dari 22 potong dari perkataan bahasa Aramik kuno yang ditemukan dari junk DNA ini, yang dia mengatakan begini, huruf-huruf ini sambung menyambung sehingga menjadi tulisan seperti ini. Hello my children, this is Yahweh, YHWH, yang nggak bisa disebut, ya. YHWH, the one true Lord. You have found creation secret. Now share it peacefully with the world. Jadi bahasanya begini, halo anak-anakku, ini adalah YHWH, ini adalah Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Kalian telah menemukan rahasia penciptaan, sekarang bagikanlah kepada dunia dengan penuh damai. Nah, apa yang era sekarang ke depan, di mana global elite sudah merencanakan at the end of the world, the end of the time, satu kerusakan bumi secara masif. Bumi itu dihancurkan oleh karena perilaku dunia. Dunia itulah sistem yang jahat, kosmos. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengirimkan anak yang tunggal, sehingga barangnya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa disebut dunia? Kenapa nggak disebut bumi? Nothing is wrong dengan bumi. Di bumi itu semuanya baik-baik saja. Kita lihat, tapi roh itu yang dirusak. Sistem dunia yang merusak kehidupan manusia. Contohnya, kalau kita lihat binatang peliharaan, anjing atau kucing, apakah ada komunitas LGBT? Di kawanan anjing atau domba, atau misalkan kucing, nggak ada, hanya manusia. Nah, jadi gerakan ini, peradaban baru ini kan merusak sampai ke dalam sekali elit global ini. Makanya mereka ciptakan cashless society, one world religion, itu semua dicampur aduk sehingga
Itu semua yang kita serap, baik melalui YouTube, sosial media, berita, omongan, dan sebagainya, memasuki jang DNA itu, sehingga jang DNA ini menjadi rusak. Kalau jang DNA ini rusak, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi loneliness, seorang yang kesepian, seorang yang benar-benar frustasi, tidak punya harapan, dan benar-benar tidak punya komunitas. Sekarang orang-orang apakah demen ngumpul atau demen sendiri di kamar? Lihat anak-anak kecil, sekarang mereka lebih demen, I just want to stay in my room. Ya. Nah, jadi begitu banyak mereka membuat suatu penyesatan yang masif luar biasa atas seluruh dunia, membelokkan dari kebenaran kepada kesesatan. Kesesatan bukan sekedar pendeta ini sesat, biksu ini sesat, wah, pemimpin agama ini sesat, bukan itu terlalu kecil. Tetapi ini sistem yang menyesatkan. Nah, makanya mereka membuat juga semuanya artificial. Kecerdasanmu, otak manusia buatan, artificial food, artificial, banyak artificial semua. Church, artificial church pura-pura, gereja pura-pura. Nah, itu semua akan dikendalikan one day oleh korporasi. Membuat apa sebetulnya? Supaya genetika manusia akan berubah menjadi yang namanya transhuman, yang tidak beradaptasi, akan tereliminasi dengan sendirinya. Jadi transhumanisme ini bukan nanti, bukan. Transhumanisme ini eranya udah dimulai sekarang. Dan mereka menyebut, komunitas ini disebut Adam 5.0. Itu semua mengarah kepada penyesatan, semua mengarah kepada pembelokan dari kebenaran, termasuk health, isu kesehatan, injeksi dari mandatory, terapi gen untuk kanker dan penyakit kronis, itu semua mengubah DNA. Jadi perubahan peradaban manusia terbesar sekarang segera berubah. Tidak akan kembali kepada masa dahulu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 firman Tuhan berkata begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi maksudnya sistem dunia ini sedang benar-benar membuat kekuatan secara masif yang akan menggugurkan iman, yang akan membelokkan dari kebenaran kepada kesesatan. Nanti kita akan ngelihat orang itu kan selfish, banyak orang akan ingin bunuh diri tapi nggak mati-mati. Banyak orang yang benar-benar hidupnya meskipun di tengah bioskop atau di tengah gereja, begitu banyak orang, tapi kehidupannya tidak terisi karena DNA-nya dipenuhi dengan rasa frustasi, ketidakpuasan, kebencian, dan lain sebagainya. Nah, akibat daripada teknologi yang dicampurkan, yang ditanam di dalam tubuh manusia ini akan mengontrol jiwa, pikiran, emosi, kehendak, dan lain sebagainya. Bisa juga begini. One day, satu saat. Sekarang contoh narkoba. Apakah bisa narkoba pakai obat atau serbuk dan sebagainya? Sekarang pakai gadget bisa. Orang kecanduan apapun pakai gadget bisa. Pakai media. Dan akibatnya itu apa? Orang itu akan terkontrol pikirannya. Apalagi nanti akan tertanam di dalam badan. Orang tadinya mau pergi ke gereja, udah dibelokkan, bisa pulang ke rumah lagi. Rasanya aku tidak mau ke gereja. Bisa seperti itu, dikendalikan. Siapa yang pakai kendali ini? Setan. Saya katakan setan. Kuasa kegelapan. Kuasa iblis ingin menghancurkan. Jadi kita harus keep fokus. Makanya
Makanya kita harus convergence, menyatu dengan roh Tuhan selalu. Akibat daripada mereka melakukan perkara ini membuat kita menjadi apa? Edik. Edik itu apa? Ketergantungan. Contohnya, kita kalau ketinggalan anak di rumah, ketinggalan istri, fine-fine aja. Tapi kalau ketinggalan gadget. Sekarang ada berita, satu orang kehilangan iPhone-nya di pesawat Garuda di Australia. Wah, dia akan berjuang mati-matian supaya gadgetnya itu kembali. Karena data. Ada data di situ. Kedua, karena addicted. Kehilangan itu seperti kehilangan seseorang yang berharga. Wah. Nah, karena kehilangan itu seperti kehilangan seluruh hidupnya. Bank account ada di situ. Nah, apalagi nanti kalau tertanam di body kita. Jadi mereka sedang membuat addicted, lalu malas mikir, menjadi bodoh. Sekarang kita lihat generasi anak-anak, anak atau cucu. Sekarang kalau tahun ini lahir itu disebut generasi beta. Bisakah kita tanya mereka? Hai boy, girl, 25 kali 5 berapa? Wait, kalau kita langsung cus 125, mereka nggak bisa. Pakai komputer, pakai kalkulator di gadget. Wait, 25 kurang 12, langsung kita 13. Mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa ngitung. Malas mikir dan bodoh. Kita aja sekarang drive. Dulu kan itu kita tahu. Kita mau ke Pacenongan, kita udah tahu ke arah mana. Sekarang mau nggak mau mesti touch itu dulu Waze atau Google Maps. Kenapa tujuannya? Tentu banyak keuntungan. Ada polisi kah di situ, macet kah di situ dan sebagainya. Karena kalau kita nggak pakai itu merasa guilty feeling. Guilty feelingnya gimana? Salah gua nggak ngikutin Google Maps. Dan itu rasa bersalah akan mengisi DNA kita. Kalau dulu fine-fine aja udah. Gue jalan ini, kok lebih cepat lu sih jalan sono. Ya udahlah, pokoknya kita ketemuan. Kalau sekarang guilty feeling. Nah, lalu akan mengakibatkan itu loneliness atau terisolasi. Pengguna internet di dunia ketiga terbesar dari Indonesia. 7 jam berapa menit? 34 menit dan lain sebagainya. The third. Ya. Yang ketiga di dunia, anak-anak kita, more than that, lebih dari itu, bisa lebih dari itu. Kalau holiday, bukannya pengen ke gunung, bukan pengen langsung ke pantai atau enggak, mereka stres kalau nggak ada wifi. Nah, lalu akibatnya apa lagi? Tidak mau berkomunitas, nggak mau. Ngobrol-ngobrol kayak nggak ada guna, mendingan gua search sendiri, TikTokan, scroll terus. Lalu menjauhkan diri, lama-lama menjauhkan diri dari Tuhan. No fellowship. Tidak ada eye contact dengan sesama orang percaya. Tapi akibat yang ke depan apa? Penghukuman Tuhan atas orang yang tidak punya roh Tuhan. Karena mereka akan bergelimpangan hidup dalam dosa. Mereka akan jadi satu komunitas yang disebut zaman Nuh, zaman Lot. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kembali kepada nilai-nilai Imago Dei, yaitu apa? Imago Dei itu tidak tergantung kepada kemampuan fisik atau teknologi, tetapi hubungan dengan Tuhan, the first priority. Yang kedua, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Makanya Tuhan aja berkata, mari kita ciptakan bumi ini, kita ciptakan terang dan sebagainya. We, kita bukan I. Itu satu komunitas bersama-sama. Jadi kita ini perlu bersosialisasi. Makanya firman Tuhan katakan jangan jauh dari persekutuan.
Yang ketiga adalah pererat tali persaudaraan dengan setiap orang. Dan berkomunitaslah secara sehat. Jauhkan pergaulan yang buruk. Tinggalkan kumpulan pencemooh. Kalau meskipun itu orang Kristen ngomongnya cuma jelekin hamba Tuhan, si itu selingkuh, si ini gini-gini, si itu gini-gini, si ini. Dari ujung ke ujung berjam-jam hanya ngomong. Tinggalkan Bapak Ibu, tinggalkan. Karena itu akan jadi black hole, itu akan mengisi DNA. Sehingga sampah, benar-benar sampah itu ada di kita, tampung di dalam diri kita. Speak positive, speak the words. Ya. Ucapkan firman Tuhan senantiasa. Meskipun orang itu berdosa, Tuhan tuh nggak pernah menghakimi. Tuhan itu mencintai, meskipun dia pelacur sekalipun, perampok sekalipun, dia pemungut cukai sekalipun, Tuhan mengasihi setiap mereka. Tuhan membalikan, mentransform mereka, bukan by teknologi, bukan by sihir, tetapi duduk bersama, share love, ya, sharekan kasih Tuhan kepada mereka. Yang keempat adalah yang terakhir, perkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. No one else. Percuma. Bersaksilah kepada setiap orang. Bersaksi, jangan malas, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, My Home dipakai Tuhan luar biasa dalam gerakan-gerakan yang banyak luar biasa, yang oldies juga dipakai Tuhan sekarang, digerakin meskipun mereka tua, tetapi mereka dalam usia tua mereka tetap produktif dan efektif, berbuah-buah. Nah, tanggal 24 sampai 26 Juni akan datang sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan mengadakan Global Mission Conference di Yogyakarta, di mana kita akan melatih 30.000 para misionaris profesional yang siap dikirim ke bangsa-bangsa. Nanti juga bisa kita didik mereka secara profesional dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, Portugis, atau lain sebagainya. Kita akan tempatkan mereka menjadi orang-orang yang profesional, good income dalam situasi sekarang. Mungkin banyak sekali gelombang pengangguran. Don't worry, Tuhan selalu ciptakan pintu yang terbuka, ya. Nah, kita akan melatih mereka dan kita akan kirim mereka menjadi pahlawan-pahlawan devisa yang bisa menghidupi keluarganya, yang membuat makmur desanya, kotanya. Mari Bapak Ibu dukung bersama-sama dan hadiri. Sudah sangat terbatas sekali kesempatan untuk kita bisa hadir di sana. Cepat daftarkan diri tanggal 24 sampai 26 Juni di Wyndham Hotel Yogyakarta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan kami sebagai orang-orang percaya di akhir zaman. Firman-Mu mengatakan bahwa pengetahuan akan bertambah dan kami akan bercahaya seperti matahari yang bercahaya. Pakai kami supaya ada full energi, yaitu seperti matahari dalam diri kami. Dan orang akan berbondong-bondong mencari kami. Mujizat tidak jauh dari kami, mujizat ada di dalam diri kami. Kami dengan kuasa yang penuh, yang Roh Kudus memberikan mandat kepada kami untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Ya Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan itu ada pada kami. Pakai setiap kami, pakai keluarga kami, tanpa terkecuali, sehingga keluarga kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nyatakan perkara-perkara yang dahsyat di akhir zaman ini. Kami tidak bergumul dengan persoalan biasa, tetapi kami akan menggumuli apa yang Kau gumulkan. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus harus tercapai melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.